Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita berdoa bersama. Al-Fatihah. Lanjut, saya share materi pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun utawi ikiku anu faidah. Ma'rufun iku den weruhi anal qiyamah utawi temen setuhune ngadeg. Iku min arkani sholati setengah saking pira-pira rukune salat. Ada faidah di sini. Sudah kita ketahui bahwasanya berdiri adalah salah satu dari rukun-rukun sholat. Maka dzakaralan teman-teman nutur sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nutur anna sholatal qaidi ing temen setuhune salate wong kang lungguh iku nisfu ajri sholatil qaimi. Separone atau setengahe ganjarane salate wong kang ngadeg. Lakin hadza tetapine iki anna sholatal qaid nisfu ajri sholatil qaim. Iku fihi iku tetep ing dalem hadza bayanun utawi mertelaken il mardho keduene pira-pira wong kang loro. Rasul menyebutkan bahwasanya sholatnya orang yang duduk itu separuhnya pahalanya sholatnya orang yang berdiri. Apakah mutlak seperti ini? Tidak. Ini adalah menjelaskan bagi orang-orang yang sakit. Kemudian ditanggapi oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Qala dawuh sapa Dr. Wahbah Zuhaili, Dr. Wahbah Zuhaili. Wahbah Zuhaili ini adalah ulama kontemporer yang karangan kitabnya itu banyak sekali tentang fikih. Dia cakap sekali dalam perihal ilmu fikih. Banyak karangannya seperti Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, yaitu fikih Islami wa Adillatuhu itu isinya 4 mazhab. Rahimahu muga-muga melasi ing Dr. Wahbah Zuhaili sapa Allah Gusti Allah. Ing dawuh ngeten. Ittafaqa sepakat sapa fuqaha pira-pira ulama ahli fikih. Sepakat ala anahu ing atase temen setuhune kelakuan iku yaskutu gugur apa qiyamu ngadeg fil fardhi ing dalam salat wajib wa nafilati lan salat sunnah lil ajizi kedune wong kang apes anhu saking qiyam. Menurut Wahbah Zuhaili sepakat ulama fikih itu bahwasanya berdiri itu gugur hukumnya di dalam salat fardu dan salat sunnah bagi orang-orang yang tidak mampu. Misalkan tidak mampu berdiri ketika sholat 5 waktu, ya duduk. Atau sholat sunnah seperti tarawih atau yang lain, duduk itu enggak apa-apa. Itu gugur kewajibannya. Di hadits Imran bin Husain, karena hadits Imran bin Husain, karena adanya hadits yang diriwayatkan dari Imran bin Husain. Ini adalah sahabat. Rupanya hadits soli ngadeg sapa sira ke iman hale wong kang ngadeg. Fa ilam tastati mongko lamun ora kuwasa sapa sira fa qaidan mongko halih lungguh. Fa ilam tastati mongko lamun ora kuwasa sapa sira fa ala janbin mongko halih ing atase lambung. Salatlah dalam keadaan berdiri. Urut-urutannya berdiri dulu. Kalau tidak mampu berdiri dengan duduk. Kalau tidak mampu dengan duduk baru dengan tidur miring. Nah, ini salatnya ini mutlak, salat sunnah atau salat apa ya. Pokoknya kalau nggak mampu ya begitu saja. Fa'in qadara mongko lamun kuwasa sapa musolli sapa wong ala ba'dil qiraati ngatasé sebagiane maca walau ayatan senajan iku sak ayat kok iman halih wong kang ngadeg lazimahu mongko wajib ing musolli ing man apa alqiyam biqadriha kelawan kira-kirane qiraah. Nah ini. Jadi semampu-mampunya. Jadi misalkan dia hanya mampu berdiri sampai lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahimnya sudah agak kuat, ya duduk. Tidak langsung duduk 100% itu tidak. Jadi ada aturan-aturannya ya. Jadi berdiri itu kalau misalkan tidak mampu, ya tidak mampunya itu seberapa. Misalkan tidak mampunya hanya membaca 2 ayat. Ya 2 ayat itu harus dengan berdiri. Selebihnya itu ya nggak mampu ya dengan duduk. Yang 2 itu ya harus dengan berdiri 2 ayat itu. Jadi nggak mutlak, pokoknya nggak mampu. Wa amma fi nafilati lan anapun ing dalem salat sunnah iku faqat qala mongko teman-teman wis dawuh sapa Wahbah Zuhaili aidan halim malih ing dawuh wala yajibu. Wala yajibu lan ora wajib apa qiyam ngadeg fi nafilati ing dalem salat sunnah. Fatasihu mongko sah apa salat sunnah ma'al qudrati ing dalem sartane kuwasa alal qiyami ing atase ngadeg. Menurut Wahbah Zuhaili juga disebutkan dalam salat sunnah itu tidak wajib berdiri. Sehingga walaupun dia mampu berdiri, kemudian dia tidak berdiri, itu tetap sah. Nah ini. Jadi yang wajib itu ketika di dalam salat
sholat wajib saja berdirinya itu. Di dalam sholat sunnah, berdiri itu tidak wajib. Li'anna mabnan nawafili, karena teman setuhne nggon jejenengane pira-pira sholat sunnah, iku alat taisiri ing atase gampangaken wal akhdhi lan ngalap birifki kelawan alon-alon. Karena pondasi dasar dari sholat sunnah itu yaitu memudahkan dan mengambil mana yang lebih ringan. Wali anan nawafil lan karo temen setuhune pira-pira salat sunah iku kathiratun kang akeh. Fala wajib mongko lamun wajib biha ing dalem nawafil apa alqiyam ngadeg saka mongko abot apa wajibul qiyam. Wang kota lan dadi pegot apa nawafil pira-pira salat sunah. Karena salat sunah itu jumlahnya sangat banyak. Kalau nanti diwajibkan berdiri itu akan berat. Ada tarawih. Tarawih saja itu ada yang 8, ada yang 20. Itu ya kan banyak ini. Ada sholat hajat, ada sholat ini nah, banyak sekali. Sehingga dasarnya sholat sunnah itu ya mempermudah. Kalau nanti itu diwajibkan berdiri, orang itu akan kesulitan. Sholat sunnah banyak nah, gitu. Kalau sholat wajib kan cuma 5 gitu, 4 rakaat. Wala yajibilan ora wajib apa ngadeg al-qiyam, aidun halimali halan maridi ngatasé wong kang loro, alang ajizi kang apes nganil qiyam saking ngadeg. Sawan iku padha uga fil maridati ana ta iku ing dalem salat wajib amin nafilati utawa salat sunnah. Tidak wajib juga berdiri itu bagi orang yang sakit. Tidak hanya sakit saja. Sakit kalau mampu ya tetap wajib berdiri loh ya. Sakit plus tidak mampu berdiri. Nah, baik itu salat sunnah atau salat wajib atau salat sunnah. Mengapa? Li'anna taklifa karena temen setuhune merdi-merdi iku biqadril wusi kelawan kira-kirane kekuatan. Karena tuntutan hukum itu sesuai dengan kadar kekuatan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Waman utai sapane wong iku ajaza lamun apa sapa man al qiyami saking ngadeg ya kok ada mongko kena lungguh sapa man kaifa hale kaya apa sak ngersakaken sapa man. Barang siapa ya tidak mampu berdiri ya duduklah. Bagaimana dia bisa duduk terserah, posisinya terserah. Tapi yang paling baik duduknya adalah dengan duduk seperti tawarruk. Sekarang kaitannya dengan COVID-19. Wa ara lan ningali sapa ingsun, saya berpendapat fi sya'ni wabai au marodi COVID-19 ing dalam tingkai wabah utawa loro COVID-19. Saya berpendapat dalam hal kasus orang yang terkena sakit COVID-19 ini ya, COVID-19 corona. Annahu ing temen setune kelakuan iku ya bagi sayukjo apa anu fariko yen to bedaaken sapa kita bainaman ing dalem antarane wong udkhila kang den lebokaken sapa man limasya fil hijrisihi maring rumah sakit min kubailil istibahi saking arah-arah serupa biisobati kelawan oleh mekenanine wong bahwa hal utawi wong iku ya zalu ora ginsir-ginsir sapa wong sing lara mau lho. Ora ginsir-ginsir iku fi hayatihi dalam tingkah uripe marit COVID-19. Faharukatihi lan obah-obahe marit COVID-19. Sebaiknya kita membedakan antara orang yang dimasukkan di dalam rumah sakit dilihat dari segi dia itu serupa, dilihat dari segi dia itu terkena musibah tapi dia masih hidup, masih bisa bergerak. Terus sholatnya bagaimana? Ya fahada mongko utawi iki wong kang lara COVID-19 iki iku kasohi kaya wong kang sehat. Maka dia seperti orang yang sehat. Fahada mongko utawi iki wong kang lara COVID-19 iku yusoli salat sapa marat COVID-19 asihai. Halih madani pira-pira wong kang sehat. Maka dia wajib sholat seperti orang yang sehat. Dia kan masih mampu. Baru kalau nanti posisinya dia itu kejang-kejang dan seterusnya, misalkan karena panas. Kejang-kejang itu kan menurut kedokteran kan karena adanya panas. Misalkan seperti itu ya baru dengan duduk. Tapi coba lihat secara umum, orang kena COVID-19 itu sehat. Oh, seperti orang yang sehat. Cuman dia membawa virus. Mas batuk-batuk itu kan kuat. Wa mithlulan iku madani hadza, orang yang marit COVID-19, al-musabu utawi wong kang den kenani bilai, al-qadiru kang mampu, kang kuwasa alal harakati ngantase gerak, wal qiyami lan ngadeg. Begitu juga seperti halnya orang yang sakit COVID-19, yaitu orang yang terkena sakit
misalkan orang yang terkena musibah, musab itu orang yang terkena musibah, tapi dia masih mampu untuk bergerak dan berdiri, ya tetap aja berdiri. Jadi tidak plek sakit terus duduk, tidak. Bikhilafi man bidani kelawan wong adha kang manjing kang manjing isu sapa man. Bihalatil inayati al murkizati. Yes, pokoknya dalam tingkah dia itu berat lah. Ya fahda mongko tawi kiki wong iku yusolli salat sapa wong qadis titaatin kelawan sak cukupe kekuatan walau ala virusihi senajan iku ing atase lemee man. Beda lagi kalau orang yang benar-benar sudah tidak mampu untuk bergerak. Ya, untuk bergerak pun dia berusaha banget inayah. Maka dia sholatlah cukup dengan kemampuannya saja walaupun hanya sholat di atas tempat tidur. Nah, jadi dipilah-pilah ya, kita tidak boleh langsung memutlakkan pokoknya orang yang kena COVID-19 sholat dengan tidur, duduk, nggak boleh. Kalau mampu berdiri ya tetap berdiri. Inilah juga hukum tentang sholat Jumat. Sholat Jumat itu bagi yang daerah belum red zone lah katakanlah. Ya tetap wajib sholat Jumat loh ya. Baru orang yang benar-benar ketika dia datang itu bisa menyebarkan penyakit, misalkan positif, baru dia haram. Tidak hanya tidak wajib, haram datang karena bisa membahayakan orang lain. Tapi kalau suatu daerah yang masih aman, ini perlu kita pilah-pilah sebenarnya. Kita harus mulai berpikir kritis menangani orang yang terkena COVID atau suatu daerah yang di situ ada COVID-19 atau tidaknya, itu kita harus kritis. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali besok. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.